ويوم الكرامة والمزيد ضيافة لكم من الله الكريم فقدموا حق التعظيم وهو دعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كلما هل هلال وأبدر. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أورق عود وأثمر وكلما أطعم القانع والمؤتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور. نبي أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء حتى كان له فوق السماوات مسعد ومظهر. نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه سيادة بني آدم الأسود والأحمر وجاهد في الله حق جهاده فما توانى ولا تأخر. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عنهم الرجس وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز فيرجع فيه من المصلى كل بما قسم له فائز. فالمحسنون يجدون في صحافهم العز والكرامة والمذنبون يجدون فيها الخيبة والندامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إذا كان يوم عيد الفطر
habatatil malaikatu ilal ardi fi kulli baladin fayaqifuna ala afwahis sikak yunaduna bisautin yasma'uhu jami'u man khalaqallahu illal jinna wal ins ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbin karim yu'til jazila wa yaghfirudz dzambal azim. Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin, para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah elaku ari samangken ka dintoh batan kaula para ajunan stajah takdir sareng Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali ka hari raya Idul Fitri engki ka dintoh ari semulja Idul Fitri, hari kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan puasa, khususnya ibadah puasa dan sholat fardu dan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga pada hari ini engki kadinto hari raya Idul Fitri, beten kaula para ajunan stajah kembali kepada kesucian. Idul Fitri kadinto artinya kembali kepada kesucian. Orang yang telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, khususnya berpuasa, maka pada hari ini, pada hari raya Idul Fitri, orang itu akan kembali kepada kesucian. Artinya akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan Idul Fitri Kak Dinto adalah hari kemenangan, di mana badan kaula para ajunan stajah bulan Ramadan kemarin telah berperang dengan hawa nafsu, melaksanakan ibadah puasa pada pagi hari, menahan lapar, engki Kak Dinto menahan hawa nafsu yang semula pada bulan-bulan sebelumnya kita biasa makan pada pagi hari, tapi pada bulan Ramadan badan kaula para ajunan stajah mengendalikan hawa nafsu, berperang dengan hawa nafsu, menahan diri karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Engki Kak Dinto ibadah puasa, dan pada malam hari, kalau pada malam-malam sebelum bulan Ramadan tidak ada tuntutan amal-amal yang solat banyak, tapi pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan solat tarawih. Ada 20 rakaat itu kita laksanakan setiap malam. Itu pun juga kita berperang dengan hawa nafsu. Kalau kita sebelumnya mungkin tidak melaksanakan itu, tapi pada bulan Ramadan kita terus memaksakan diri berperang dengan hawa nafsu sehingga kita bisa melaksanakan solat tarawih dan solat witir. Ini adalah peperangan dengan hawa nafsu para hadirin pada bulan Ramadan kemarin. Sehingga pada hari raya Idul Fitri, orang yang berperang dengan hawa nafsunya maka insya Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang itu tidak melaksanakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan puasa dan juga tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari raya Idul Fitri ini bukan hari kemenangan bagi mereka. Mungkin adalah hari kekalahan karena mereka tidak ada berperang sama sekali dengan hawa nafsunya. Akan tetapi orang itu mengikuti hawa nafsunya, keinginan dirinya, inginnya tidak berpuasa dituruti tidak berpuasa, inginnya tidak sholat dituruti tidak sholat, sehingga tidak ada peperangan dengan hawa nafsu. Maka pada hari ini, pada hari kemenangan, mungkin orang itu tidaklah mendapatkan kemenangan, akan tetapi kekalahan. Yang sejatinya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, melawan hawa nafsunya, sehingga pada hari raya Idul Fitri orang itu insya Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dihapusnya dosa,
Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Idul Fitri adalah hari kembali kepada kesucian. Orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah pada bulan Ramadan. Siamu Ramadan, pagi hari melaksanakan puasa Ramadan, pada malam hari melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka ketika hari raya Idul Fitri, insya Allah orang itu akan kembali kepada kesucian, yakni akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza barazu ila idza kana yaum Idul Fitri, habatatil malaikatu ilal ard fi kulli baladin." Apabila datang hari raya Idul Fitri, maka malaikat turun ke bumi, fi kulli baladin, berdiam di satu negeri, berdiam di satu tempat, berdiam di tempat-tempat. Fayaqifuna ala afwahis sikak, mereka diam di depan jalan para malaikat itu, kemudian yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u man khalaqallahu illal jinna wal ins. Para malaikat yang sudah ada di bumi berseru, berucap yang ucapannya didengar oleh semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar. Apa suruhannya para malaikat pada hari raya Idul Fitri ini? Para malaikat berkata, "Ya ummata Muhammadin, ukhruju ila rabbin karim." Wahai umat Nabi Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhan kalian. Yu'til jazila wa yaghfirudz dzambal azim, yang Tuhan kalian itu akan memberikan terhadap banyak apa yang kalian minta. Wa yaghfirudz dzambal azim, dan akan menghapuskan terhadap dosa-dosa besar. Maka fa idza barazu ila musallahum, apabila umat manusia, umat Nabi Muhammad sudah berangkat ke tempat solatnya, yang ke masjid, yang ke musalla, menuju tempat solatnya, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman kepada malaikat. Apa firmannya Allah? Ya malaikati, wahai malaikatku, ma jazaul ajir idza amila amalah. Apa balasan bagi orang yang sudah melaksanakan pekerjaannya? Artinya kita yang telah melaksanakan pekerjaan pada bulan Ramadan dengan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, apa firmannya? Apa katanya malaikat? Fayaquluna ilahana wa sayyidana antuwaffiyahu ajrahu. Wahai Tuhan kami, balasannya adalah diberikan upah. Balasannya bagi orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya adalah diberikan upah. Itu kata para malaikat. Fayaqulu, maka berfirman Allah, ushidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Ushidukum, saksikan wahai malaikat, inni ja'altu thawabahum, sesungguhnya aku telah menjadikan balasan daripada puasanya umat manusia itu, daripada solatnya umat manusia itu, ridai wa maghfirati, keridaanku dan ampunanku. Jadi balasan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah di bulan Ramadan, maka balasannya Allah adalah ridhonya Allah dan ampunannya Allah akan diberikan kepada orang itu. Inilah ganjaran yang sangat besar para hadirin, sebuah jaminan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita merenung pada hari yang mulia, hari raya Idul Fitri. Sejenak kita merenung, kita berpikir bagaimanakah Ramadan kita kemarin. Adakah amal-amal kita yang sudah kita kerjakan? Apa kita masih enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Marilah pada kesempatan hari yang mulia ini kita sejenak merenung akan amal-amal kita pada bulan Ramadan. Barangkali pesan-pesan khutbah yang disampaikan pada hari ini akan menjadi gambaran, menjadi motivasi kepada kami khususnya dan juga kepada hadirin, sehingga pada Ramadan yang akan datang kita lebih serius,
kita lebih sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tahu akan besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia para hadirin. Sampai dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari yang pertama adalah rahmat, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pada 10 hari bulan puasa, bulan Ramadan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, khususnya melaksanakan ibadah puasa, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari yang kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang taat kepada Allah mulai pada tanggal 11 sampai tanggal 20, maka jaminannya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Sehingga ketika kita para hadirin pada bulan Ramadan, sebulan suntuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, kita berpuasa, kita melaksanakan sholat, malamnya kita tarawih, witir, tadarus, dan ibadah sunnah yang lain kita kerjakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, belas kasih dari Allah, ampunan dari Allah, serta akan dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan apa yang telah Allah janjikan lewat nabinya ini kita dapatkan para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah salah satu bentuk kemuliaannya bulan Ramadan. Mungkin kita masih minim pengetahuan akan kemuliaan-kemuliaannya bulan Ramadan, sehingga kurang semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ibadah sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan maka diganjar atau dibalas oleh Allah dengan pahala wajib. Kita melaksanakan sholat duha misalnya pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan sholat fardu. Ini tidak kita jumpai pada bulan-bulan sebelum Ramadan para hadirin. Akan tetapi pada bulan Ramadan, ibadah sunnah yang kita laksanakan akan diganjar dengan ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ibadah wajib, ibadah fardu yang kita laksanakan itu akan diganjar dengan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pemberian Allah pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, marilah kita merenung, kita berfikir bagaimana kita mengetahui kemuliaan-kemuliaannya Ramadan sehingga lebih semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Namun seiring dengan pemberian Allah yang besar pada bulan Ramadan, maka siksanya pun juga besar pada bulan Ramadan. Dikatakan dalam satu keterangan bahwa barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka dosanya tidak cukup diganti dengan berpuasa selama 1 tahun. Ini begitu besar dosanya para hadirin, dosa yang ada pada bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja pada bulan Ramadan dengan sengaja tanpa adanya uzur, tidak sakit ataupun uzur-uzur yang lain, sengaja tidak berpuasa, maka dosanya tidak cukup dengan diganti berpuasa selama 1 tahun. Wal iyadu billah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang didamba-dambakan oleh orang yang telah mengerti akan kemuliaannya bulan Ramadan. Sampai dikatakan dalam suatu hadis, Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanah kulluhu Ramadan." Andai kata umatku tahu terhadap kemuliaannya bulan Ramadan, niscaya umat itu akan berharap 1 tahun adalah bulan Ramadan semua. Inilah sabda Nabi.
Andai kata umatku tahu terhadap kemuliaannya Ramadan, niscaya akan berharap 1 tahun adalah Ramadan semua. Dari saking besarnya kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Marilah para hadirin, kita lebih memperhatikan, kita lebih ngestoaki dak kabadana bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan yang datang tidak datang begitu saja. Kita anggap seperti bulan-bulan biasa yang kita tidak ada reaksi untuk lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sayyidus syuhur, adalah paling utamanya bulan, adalah paling mulianya bulan dibanding bulan-bulan yang lain. Kita berpikir sejenak bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, sehingga pada tahun berikutnya Ramadan yang akan kita laksanakan, kita bisa isi dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan telah mengajarkan kepada kita banyak pelajaran para hadirin. Di antaranya adalah ketakwaan telah diajarkan di bulan Ramadan. Ketakwaan telah diajarkan kepada kita pada bulan Ramadan. Kita taat, dilatih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita melaksanakan puasa. Pada malamnya kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnah, salat tarawih kita laksanakan. Itu adalah ketakwaan para hadirin, ketaatan kepada Allah. Ramadan telah mengajarkan ketaatan kepada kita. Ramadan telah mengajarkan ketakwaan kepada kita. Pelajaran yang sudah kita dapatkan pada bulan Ramadan ini hendaklah kita lanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Tidak terhenti pada bulan Ramadan saja para hadirin, akan tetapi terus berlangsung kebaikan-kebaikan yang kita biasa laksanakan pada bulan Ramadan. Misalnya ngaji Al-Quran biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan selanjutnya bagaimana ngaji Al-Quran terus ada. Inilah yang dikatakan berhasil Ramadan kita, sehingga apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan berbuah, kita bisa rasakan buahnya pada bulan-bulan selanjutnya. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu saja berada. Bukan hanya pada bulan Ramadan yang kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sepanjang waktu, sehabis Ramadan terus kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pelajaran yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan. Juga dikatakan dalam perkataan orang soleh, apa kata beliau? Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hambanya Tuhan, hambanya Allah yang menyembah kepada Allah sepanjang waktu. Wala takun abdan ramadaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba yang hanya menyembah pada bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan tidak akan menyembah. Ketika bulan Ramadan baru semangat untuk menyembah kepada Allah. Jangan begitu para hadirin. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah, bukan menjadi hamba yang mengabdi hanya saat pada bulan Ramadan. Sehingga semangat kita dalam ibadah terus berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa di sini memang mudah untuk diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi dengan kita meminta pertolongan kepada Allah agar supaya kita bisa melaksanakan ketakwaan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu tidak hanya khusus pada solat para hadirin. Yang dikatakan takwa tidak hanya solat, tidak hanya puasa, tidak hanya mengeluarkan zakat, akan tetapi seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah itu dilaksanakan. Itulah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketakwaan yang hubungannya kepada Allah, namanya hablum minallah. Ada juga ketakwaan yang hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannas.
bukan hanya melaksanakan sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi hubungan kepada sesama juga harus terjalin dengan baik. Ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami ketaatan atau ketakwaan tidak sesempit itu para hadirin. Seluruh apa yang telah Allah perintahkan, baik ibadah kepada Allah ataupun sesama hubungannya kepada sesama manusia, itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketika sudah menjadi orang yang takwa, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang sudah menjadi orang yang takwa kepada Allah, itu tidak sia-sia para hadirin, akan tetapi akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan bagi orang itu jalan keluar. Ketika mendapati kesulitan, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian yang kedua, balasan bagi orang yang takwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Orang yang bertakwa itu para hadirin akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pengetahuan dari Allah, akan dipermudah dirinya untuk mengerti terhadap ilmu agama, akan dipermudah dirinya untuk mengerti ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena takwa. Ini sudah janji Allah dalam Al-Quran. Orang yang takwa akan diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara balasan di dunia para hadirin. Ada pahala, ada balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Orang yang bertakwa itu, orang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah, wa yaghfir lakum a'malakum, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Di akhirat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffirhu anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dilebur kesalahannya, akan dimaafkan kesalahannya, wa yu'dzim lahu ajra, dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat para hadirin, orang yang bertakwa itu akan dimaafkan dosanya, akan dimaafkan kesalahannya, dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Allah janjikan di Al-Qur'an, mudah-mudahan kita dapatkan para hadirin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Bukankah kita menyadari para hadirin bahwa bukankah ketakwaan itu adalah keinginan kita, bukanlah ketakwaan itu adalah kebutuhan kita. Ketika ketakwaan itu adalah jalan menuju keselamatan di dunia ataupun akhirat, Allah telah memberikan petunjuk siapa orang yang ingin selamat dunia akhirat, maka bertakwalah. Jadi takwa adalah jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Akankah kita tidak ingin selamat di dunia dan di akhirat? Ketika kita ditanyakan, inginkah kamu selamat? Maka niscaya jawabannya ingin selamat dunia dan akhirat. Siapapun di antara kita ketika ditanyakan, maka pasti jawabannya ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jalannya adalah ketakwaan para hadirin. Berarti kalau ketakwaan adalah jalan menuju keselamatan dunia akhirat, berarti ketakwaan adalah kebutuhan kita.
Oleh karenanya marilah kita sadari kembali bahwa kita memang harus benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itulah tujuan daripada diciptakannya manusia dan jin para hadirin, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi kami mengajak pada momen hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri, kita merenung, kita berfikir, mikir bagaimana diri kita, bagaimana amal-amal kita. Sudahkah kita melaksanakan kepada perintah-perintah Allah, ataukah kita masih jarang melaksanakan perintah-perintah Allah? Sehingga dengan adanya berfikir, kita berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan orang yang berfikir itu para hadirin tidaklah sia-sia. Dikatakan dalam satu keterangan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berfikir satu saat saja, berfikir dalam agama seperti yang barusan kami sampaikan, itu khairun min ibadati sanah, lebih baik nilainya daripada ibadah selama 1 tahun. Berfikir satu saat saja tentang ilmu agama, maka itu lebih baik nilainya daripada ibadah selama 1 tahun. Kemudian pelajaran yang kedua para hadirin yang telah ditanamkan Ramadan kepada kita, pelajaran yang kedua adalah kesabaran. Kita dilatih sabar pada bulan Ramadan. Walaupun kita merasa lapar pada pagi hari, kalau bukan waktunya kita boleh untuk makan, kita terus disuruh untuk menahan, kita terus disuruh untuk sabar. Sabar telah diajarkan pada bulan Ramadan, maka bagaimana pada bulan-bulan selanjutnya? Kesabaran harus ada pada diri kita. Kesabaran ada pada diri kita. Kesabaran juga adalah hal yang penting untuk kita miliki para hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang sabar. Sehingga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang-orang yang sabar itu. Oleh karenanya para hadirin, kita mengambil pelajaran pada pelajaran yang ditanamkan oleh Ramadan, kesabaran yang telah mendidik, yang telah dididik pada diri kita. Bagaimana kesabaran ini ada pada diri kita? Bentuk kesabaran itu ada 3 para hadirin. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ujian dari Allah. Karena orang yang melaksanakan perintah Allah, yang tadi kami sampaikan, takwa, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu tidak mudah para hadirin, itu berat. Oleh karenanya kita dituntut untuk sabar. Makanya sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah pun juga berat para hadirin. Perlu ada sabar pada diri kita. Sehingga kita minta kepada Allah kesabaran, sehingga kita bisa sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam menerima ujian dari Allah. Ketika kita tertimpa ujian, maka hendaklah diri kita sabar. Itulah bentuk kesabaran para hadirin. Ada 3 macam. Mudah-mudahan yang telah disampaikan ini akan Allah berikan kepada diri kita, sehingga kita menjadi hamba yang sabar, menjadi hamba yang takwa dan dihiasi dengan sabar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang telah ditanamkan oleh bulan Ramadan kepada diri kita adalah ikhlas. Bagaimana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah pada bulan Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang berpuasa karena ingin dipuji oleh orang? Apa gunanya berpuasa ingin dipuji oleh orang?
Wong berpuasa tidak kelihatan. Lain halnya dengan sholat. Ketika sholat orang ingin dipuji oleh orang mungkin saja. Tapi ketika berpuasa itu tentu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan atau niat ingin dipuji oleh Allah. Oleh karenanya ikhlas yang telah ditanamkan oleh Ramadan kepada diri kita ini bagaimana terus ada pada diri kita. Sehingga pada bulan-bulan selanjutnya kita terus menata ikhlas dalam hati kita. Karena dasar ikhlas ini para hadirin, ini yang akan menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah tanpa didasari dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita hendaklah berniat dengan niat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu niat karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi memang dasarnya karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika begitu niat kita, maka ibadah yang kita laksanakan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kami mendengar sebuah keterangan dari para ulama, apa saja pekerjaan yang didasari dengan ikhlas maka nilainya akan sempurna. Apa saja pekerjaan yang didasari dengan niat ikhlas maka hasilnya akan sempurna. Tapi ketika tidak didasari dengan ikhlas karena ingin dipuji ataupun karena yang lain, pokoknya tidak ikhlas, maka tidak akan sempurna hasil daripada pekerjaan itu. Inilah barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan para hadirin. Mudah-mudahan pesan khutbah yang disampaikan akan menjadi pengetahuan, akan menjadi ilmu yang baru khususnya kepada kami dan juga kepada para hadirin sekalian, sehingga kita bisa menghormati adanya bulan Ramadan, sehingga dan apa yang telah ditanamkan pada bulan Ramadan terus ada pada diri kita, yakni ketakwaan kepada Allah, kesabaran dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم آمين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Allahu akbar 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 kullama hatala al-ghamam wa nahal hamam wartafa'atil a'lam wa aftara as-suwam. Allahu akbar kullama irtaqa fawqa minbarin imam wa kullama khutima bil amsi syahrus siyam. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الجموع والأجناد رافع السبع الشداد عالية بغير عماد وماد الأرض ومرسيها بالأدواد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد شهادة صادرة من صميم الفؤاد أرجو بها النجاة في يوم التناد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرع الشرائع وسن الأعياد وقرر قواعد الملة ورفع العماد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد الذائدين عن شرعته بالمرحفات الحداد الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بامتثال أمره الأكيد ووحدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ذات أمركم هذا شأن العبيد فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين واحم حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر